Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan masih jodohmu, bukannya lupa, kamu justru semakin sering teringat dia sampai ke mimpi-mimpi. Ya. Nah, jadi ada banyak kan tentu pertanyaan. Kita sudah berusaha melupakan mantan. Tapi bukannya lupa, tapi justru semakin sering kita teringat mantan. Bukan sengaja mengingat loh ya. Teringat. Bahkan kita sampai ke mimpi-mimpi mantan tanpa kita berusaha mengkondisikan mimpi itu. Kalau kita sebelum tidur membayangkan mantan ya, melihat foto mantan, mengintip media sosial mantan, nah itu namanya kita mengkondisikan. Tapi enggak, ya kita sebelum tidur, kemudian kita berwudu, kita berdoa, nah mungkin menggunakan handphone dulu sebentar, setelah itu kita tidur. Sama sekali kita tidak berusaha mengingat-ingat mantan, tapi sampai ke mimpi-mimpi mantan. Dan itu tidak cuma terjadi sesekali, tetapi terjadi berkali-kali. Oke? Nah, begitu juga ketika kita sedang beraktivitas ya. Kita bekerja atau kita kuliah dan di situ tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita teringat kepada mantan. Kecuali kalau di situ ada sahabatnya mantan, aduh jadi ingat sama mantan. Atau melihat ada orang yang cara berpakaiannya mirip dengan cara berpakaian mantan. Ya, kan orang punya gayanya sendiri, stylenya sendiri dalam memilih pakaian atau warna pakaian. Atau ada seseorang yang memang wajahnya mirip dengan mantan. Ini sama sekali tidak ada. Ya, tapi terus saja. Ya, sambil bekerja itu sambil muncul bayangan mantan di dalam pikiran kita. Ya. Lagi ngobrol dengan teman-teman, lagi ketawa-ketawa, lagi bercanda, sama sekali tidak ada yang membicarakan mantan di situ. Misal kita sedang membicarakan tentang hasil pertandingan sepak bola Liverpool melawan MU misal gitu kan, sama sekali tidak berhubungan dengan mantan. Tapi tahu-tahu muncul saja mantan di dalam pikiran kita. Sebenarnya apa makna ini semua? Nah, sebelum kita bahas ya maknanya, kenapa kita tidak bisa melupakan mantan, selalu teringat mantan sampai ke mimpi-mimpi, ya. Nah, apakah ini tanda berjodoh? Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu ya, bahkan orang kalau berjodoh tuh sering terjadi. Coba kita tanya-tanya tuh. Misal kisah orang tua kita, paman-paman kita, saudara-saudara senior kita, dan seterusnya yang sudah menikah. Banyak itu. Sama sekali belum pernah ketemu. Ya, secara fisik, tapi sudah sering ketemu di dalam mimpi. Sehingga ketika ketemu, seperti deja vu. Sepertinya kenal ini orang, tapi di mana nih? Setelah menikah baru ingat, oh, sudah sering muncul di dalam mimpi. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa tanggal 17 Mei 2025 hari Sabtu, ya sekitar 2 minggu lagi ya. Kita ada webinar, ya.
temanya sudah berdoa agar mantan kembali, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul, ya. Hari Sabtu 17 Mei 2025 jam 9.30 sampai jam 12 ya. Nanti informasi pendaftarannya di nomor official yang ada di sini ya. Kan saya baca komen tuh banyak sekali, itu termasuk juga sekarang kan video yang short itu saya cantumkan nomor official ya. Ya di situ juga selalu tuh pengen ketemu Ustadz, pengen telepon dan seterusnya ya. Telepon, saya tidak pegang telepon sudah sejak 2022 atau 2023 ya, karena kalau telepon telinga saya sakit ya. Kenapa begitu? Karena sejarahnya panjang tuh. Saya siaran di radio 20 tahunan ya, dan selalu pakai headset. Nah mungkin sekarang itu baru terasa lah. Kalau pegang telepon atau agak dekat itu telepon, biarpun pakai loudspeaker begitu, itu mungkin gelombang elektromagnetiknya sudah mulai berpengaruh ya. Biarpun kelihatannya masih muda, tapi kan saya sudah cukup senior ya. Alhamdulillah tahun ini 46 tahun ya. 46 tahun itu kan 46 tahun itu cukup senior lah ya. Jadi boleh dong ya kalau ya sedikit-sedikit kalau agak rabun gitu kan. Kemudian kalau nerima telepon telinganya sakit, kemudian ya lututnya kadang-kadang ya agak rematik sedikit kalau pas lagi dingin itu ya. Itu kalau usia 46 tahun itu tanda-tanda dari dalam itu tidak bisa kita hindari. Tapi penampilan kan masih oke ya. Lari maraton ya 5 kilometer seminggu 3 kali masih oke. Berenang masih oke. Kemudian apalagi misal ngisi seminar ya, tidak duduk tuh sambil berdiri 2-3 jam langsung, alhamdulillah semua masih oke. Tapi itu tadi, ternyata ada penurunan pada penglihatan, mungkin karena pada saat masih muda dulu saya kan penulis juga ya, nulis buku cukup banyak, melihat monitor komputer terus kan, jadi mulai agak rabun juga nih. Sama karena headset tadi ya, headset terus dipakai kan kalau kita siaran di radio. Itu makanya kenapa saya tidak pakai telepon ya. Chatting WhatsApp juga typo terus karena sudah rabun ya. Tapi kan saya lihat anak-anak muda masih muda-muda sekali, sudah kacamatanya tebel-tebel ya. Saya kan plus ya, kacamata plus itu kan wajar ya kalau sudah senior. 46 tahun itu sudah lumayan lah senior ya. Kalau minus melihat jauh oke-oke saja. Saya nyetir malam tidak pernah pakai kacamata, alhamdulillah. Oke, jadi tadi ya, mantan kenapa tidak bisa kita lupakan, tambah sering teringat bahkan ke mimpi-mimpi. Nah kita mulai dari ke mimpi-mimpinya dulu. Mimpi yang baik itu adalah kabar yang baik dari Allah ya. Waru'ya salasun, ada 3 mimpi ya. Jadi mimpi itu ada 3. Yang pertama, ru'yal hasanatu busyra minallah. Mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah ya. Waru'ya salasun, dan mimpi itu ada 3 ya. Yang pertama, al-hasanatu busyra minallah.
Mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah. Tadi saya bilang ya, banyak orang belum pernah ketemu, tapi sudah sering ketemu dengan jodohnya di dalam mimpinya. Sehingga ketika dia ketemu, rasanya seperti deja vu. Seperti sudah akrab. Di mana dia sendiri bingung. Setelah dia ingat, oh sudah sering ketemu dan sudah sering melihat di dalam mimpinya. Karena itu al-hasanatu busyra minallah. Banyak orang yang mendapatkan pengetahuan dari mimpi terlebih dahulu. Banyak tuh ilmuwan yang mendapatkan penemuan-penemuannya berkarya itu melihat dulu dari mimpinya. Ya. Nah, jadi termasuk juga jodoh tuh. Banyak orang ketemu dulu di dalam mimpi dengan jodohnya. Setelah itu ketemu di dunia nyata. Ya. Nah, seperti juga pekerjaan tuh. Sering tuh kita mimpi. Ya, bekerja di sebuah ruangan dan seterusnya. Tahu-tahu besok kita dapat tawaran bekerja. Kita masuk ke tempat pekerjaan tadi loh. Ini seperti yang kita lihat di dalam mimpi kita. Ya, karena itu al-hasanatu busyra minallah. Mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah. Nah, kalau belum pernah ketemu saja orang berjodoh, itu sudah sering ketemu di dalam mimpi. Apalagi kita yang sudah pernah ketemu. Maka tanda mantan itu masih berjodoh dengan kita. Kita tidak bisa melupakan dia, tambah sering teringat dia sampai ke mimpi-mimpi. Nah, itu mungkin ya jawaban untuk teman-teman yang penasaran. Kenapa sampai hari ini tidak bisa melupakan mantan, tambah sering teringat mantan, sampai ke mimpi-mimpi, insya Allah tanda mantan masih jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.